Shalom, malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang sore pada hari Sabtu. Yang malam ini kita akan belajar tentang temanya adalah melawan hati nurani yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Retno Kristianti SSI PDK. Dan baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, seperti biasa kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena kembali kami diberi kesehatan dan juga kesempatan sekali lagi pada malam ini untuk bisa kembali belajar di kelas Sema Adonai tentang kebenaran firman. Ya Bapa, biarlah kiranya selalu Kau pimpin dan Kau sertai kelas pembelajaran kami ini. Berkati saya ya Tuhan sebagai moderator. Mampukan saya melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar. Mampukan juga Tuhan, mereka juga bisa melakukan tugas dan kewajibannya juga dengan baik. Dan berkati juga internet kami maupun perangkat-perangkat yang kami pakai pada saat ini Tuhan untuk acara pembelajaran kelas ini dan melive-kannya di YouTube. Sehingga tidak ada kendala satupun yang dialami oleh internet kami dan perangkat-perangkat kami. Dan juga yang terutama, hatilah hamba-Mu Ibu Retno yang akan urapi setiap perkataannya dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Ibu Retno dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak hati. Juga kami yang berada di dalam ruangan ini Tuhan, dan maupun yang mendengarkan di YouTube, maupun yang nanti mendengarkan di live Sunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Terangi dengan roh-Mu, sehingga kami mampu menangkap pengajaran dari Ibu Retno dengan mendapatkan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu juga Tuhan. Dan materaikan firman itu di dalam hati dan pikiran kami. Jadikan rema di dalam diri kami Tuhan. Sehingga kami mampu selalu mengingatnya, sehingga kami bisa bersaksi, kami bisa menceritakan, kami bisa mengajarkannya kepada sesama kami, dan yang terutama kami mampu melakukannya di dalam kehidupan Tuhan. Kami menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sesi pembelajaran kita, maka saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam, Bu Retno. Shalom, selamat malam. Apa kabar Bu Ali? Luar biasa. Ketemu lagi sama Ibu Retno, senang sekali. Nah, Ibu, bagaimana Ibu kabarnya? Semoga juga luar biasa dan sehat selalu ya Bu. Amin. Nih. Iya. Baik Ibu, saya tidak mau memperlambat waktu. Saya akan menyerahkan waktu dan tempat secepatnya kepada Ibu Retno untuk melakukan pembelajaran. Jadi silakan Ibu. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam semua. Saya mengucap syukur masih diberi kesempatan untuk kita boleh belajar bersama. Tuhan pakai sarana Sema Adonai ini untuk kita boleh belajar bersama. Saya berharap kita semua bisa saling sharing ya malam hari ini. Bagaimana kita belajar firman Tuhan dan kita rindu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, malam hari ini saya ingin kita bahas bersama. Oke, saya share. Baik. Malam hari ini saya ingin berbicara tentang melawan hati nurani. Ya, saya percaya kita semua pasti
bukan sesuatu yang asing ya ketika berbicara atau mendengar tentang kata hati nurani ini. Gitu ya. Nah, mari kita merenungkan sebentar, merefleksikan sebentar. Ya. Pernahkah kita mendengarkan suara hati kecil kita, ya, suara hati kecil kita yang memberikan peringatan. Tetapi, ya, oh, bagaimana jika ternyata suara itu adalah panggilan Tuhan? Misal gitu ya, ada seorang pria yang bisa setiap hari dia berhadapan dengan keputusan moral. Pastinya keputusan moral yang sulit untuk dipilih jawabannya itu ya. Suara dalam hatinya berkata bahwa dia harus jujur. Tapi lingkungannya itu mendorong dia untuk melakukan kebohongan misalnya. Kebohongan untuk keuntungan. Pada akhirnya dia merasa hampa. Apakah dia harus berbohong ataukah dia harus menyatakan kebenaran gitu ya. Pada akhirnya dia akan merasa hampa, dia mungkin bisa saja mendapatkan semua yang diinginkan, tapi bagaimana dia mengatasi ketegangan antara godaan duniawi dengan suara hati yang murni. Nah, dalam Roma 2 ayat 15, hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Nah, di sini kita melihat bahwa seringkali kita diperhadapkan. Ya, bagaimana kita tahu jika pilihan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah kita merasakan ini? Ya, akhirnya dalam hati kita tuh nggak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan ketika kita mengambil keputusan tertentu. Gitu. Nah, apakah kita mau mendengarkan suara hati nurani itu atau tidak? Ya, di tengah dunia yang penuh dengan kompromi ini, gitu ya. Kayak kita sudah belajar beberapa waktu lalu, pasti Ibu dan saudara semua juga belajar tentang adanya kompromi gitu ya. Seringkali ada kompromi antara moral dan juga etika. Kita pernah belajar beberapa waktu lalu. Bagaimana kita seorang Kristen bisa tetap setia untuk mendengarkan hati nurani? Lalu apa yang terjadi jika kita terus-menerus melawan hati nurani? Gambarannya adalah bahwa di dalam hati kita itu sama seperti kompas. Tuhan menanamkan kompas ini di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, tapi apa yang terjadi jika kita mengabaikan itu? Dan kita tidak lagi memakai kompas ini dan kita berjalan sesuai dengan arah jalan kita sendiri. Apa yang akan terjadi? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Bagaimana supaya arah nurani kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya, dalam kehidupan Kristen kita. Nah, ini adalah gambaran umum tentang apakah itu hati nurani. Ya. Kalau kita bicara tentang hati nurani adalah satu bagian di dalam diri manusia yang menilai perbuatan baik ataupun buruk. Pada hakikatnya, ketika kita berbicara tentang hati nurani, itu berkaitan dengan yang namanya moral. Di dalam moral itu, kita akan berbicara tentang bagaimana itu adalah sebuah kedalaman termurni dari jiwa manusia. Nah, pasti hati nurani ini, karena dia berhubungan dengan kedalaman termurni dari jiwa manusia, emosi, perasaan, dan juga pikiran. Nah, tiga hal ini yang mempengaruhi terbentuknya hati nurani secara umum ya. Nah, seringkali juga digambarkan seperti sebuah cahaya. Ketika cahaya itu terang, berarti artinya apa yang kita lakukan itu semuanya adalah baik. Jadi segala sesuatunya menjadi terang, segala sesuatunya menjadi indah, gitu ya. Itu secara umum. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang tidak baik, maka akan muncul hati yang gelap. Bahkan terang itu menjadi padam. Jadi tidak ada lagi terang di dalam hati itu. Nah, ini adalah gambaran secara umum. Lalu bagaimana gambaran kita secara Kristen lah, ya, dari sudut pandang. Apa yang mau Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita? Bahwa hati nurani itu dianggap sebagai satu komunikasi. Ya, cara Allah berkomunikasi supaya setiap orang percaya itu bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi hati nurani ini dipakai oleh Allah untuk bisa berkomunikasi dengan manusia. Jadi kalau misalnya kita bisa gambarkan
seperti bunyi lonceng ya. Dalam pandangan kekristenan ini, hati nurani ini seperti lonceng yang dibunyikan Tuhan di dalam hati manusia. Dan ketika seseorang hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka lonceng itu akan berdentang dengan damai. Dia memberitahu jawaban bahwa jalan yang ditempuh adalah benar di mata Tuhan. Tapi jika seseorang melakukan dosa atau menjauh, ya, menjauh dari kehendak Allah, lonceng itu akan berdentang dengan keras atau bahkan sunyi. Tidak ada suara sama sekali karena hati mengabaikan suara Tuhan. Nah, firman Tuhan bertindak sebagai standar moral. Kalau tadi yang secara umum tadi yang sebelumnya saya sampaikan itu yang menjadi standar adalah moral. Ya, dalam kehidupan sosial itu yang menjadi standar. Tapi kalau kita menjadi standar kita adalah firman Tuhan. Ya. Otoritas final mengenai salah dan benar adalah firman Allah. Jadi fungsi hati itu hanya untuk mengingatkan, kemudian kita mengecek kembali apa yang dikatakan firman Allah tentang hati nurani itu. Jadi dalam kekristenan, ketika kita bicara tentang hati nurani, bimbingan Roh Kudus. Karena hati nurani bisa menjadi tumpul atau menyimpang jika tidak selaras dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, orang percaya diingatkan untuk menjaga hati nuraninya supaya tetap bersih. Ini akan kita pelajari supaya kita hidup betul-betul sungguh-sungguh dalam pertobatan kita. Dan saya yakin kita semua sudah percaya kepada Tuhan dan anugerah keselamatan sudah kita terima semua. Itu sebabnya kita sudah hidup di dalam penebusan Allah. Nah, bagaimana kita menjaga supaya hati nurani kita itu tetap bersih dan murni. Ya. Nah, sesungguhnya apa sih gitu ya kalau kita bicara ya. Nah, sebelum saya masuk ke sini, nah, saya ada teman seorang pendeta. Pada waktu itu ada seorang remaja yang datang kepadanya, lalu dia mengatakan bahwa dirinya sudah tidur dengan pacarnya. Dia mengatakan hati nurani saya mengatakan itu salah. Nah, tapi tradisinya memang berbeda ya antara Indonesia dengan di Barat itu berbeda. Kebetulan teman saya tinggal di Barat, jadi dia mengikuti tradisi sana dan berpikir itu hal yang wajar. Apalagi kamu juga akan menikah ya dengan pria itu. Jadi untuk apa kamu takut? Untuk apa kamu merasa bersalah gitu? Itu yang dibilang sama pendeta. Lalu anak perempuan itu mengatakan itu tidak benar. Itu dosa. Ya, itu salah. Nah, hati nuraninya menyadarkan dirinya bahwa itu adalah salah. Dan firman Tuhan menegaskan itu dosa. Nah, jadi walaupun masyarakat mengatakan perbuatan kita itu tidak apa-apa, wajar. Namun kalau hati nurani sudah menuduh kita dan maka kita mesti mendengarkan suara itu. Jadi ketika si remaja ini bilang saya harus mengakui dosa saya harus bertobat. Saya sudah melakukan tidak benar. Nah, ini ketika kita bicara dari sudut pandang kekristenan. Itu sebabnya kita perlu tahu fungsi sesungguhnya di dalam hati nurani yang Tuhan berikan kepada kita semua itu seperti apa. Yang pertama, fungsi hati nurani itu adalah memberikan kesadaran akan dosa dan kesalahan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 9, Roma 2 ayat 15 dan 1 Yohanes 3 ayat 20. Mari kita lihat bersama supaya kita bisa melihat apa yang firman Tuhan katakan. Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini menyadarkan kita bahwa kita tidak lagi hidup dalam kedagingan kita. Diberikan kesadaran kepada kita. Dalam Yohanes 8, Yohanes 8, Yohanes 8 ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Kalau kita lihat dari pasal 8 ini berbicara tentang perempuan yang berzina. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar, berada di bait Allah, lalu tiba-tiba ahli-ahli Taurat itu datang dan orang-orang Farisi itu datang dengan membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina.
gitu ya. Di situ jelas ada hukum ketika menemukan wanita seperti ini. Nah, pada saat itu hukumannya adalah mereka harus melempari batu, ya. Perempuan-perempuan itu dilempari, gitu. Bahkan mereka bertanya kepada Yesus, apa yang harus dilakukan ketika menemukan orang yang melakukan kesalahan ini. Tapi Yesus pada saat itu menuliskan sesuatu dan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Kita lihat di sini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa bahwa mereka pun bukan orang yang tidak berdosa. Ya, artinya mereka juga menyadari bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Sebabnya mereka tidak mau melakukan hukuman itu. Ya. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 20. Yohanes pasal 3 ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Kita lihat di sini bahwa tidak ada yang tersembunyi di dalam Allah. Ya, kita mungkin bisa saja menyembunyikan banyak hal pada orang lain. Ya, tetapi dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah melihat. Hati nurani kita itu membantu untuk kita membedakan antara benar dan salah. Ya, serta memberikan dorongan. Ya, memberikan dorongan untuk kita melakukan hal yang benar. Dan juga membuat kita sadar. Oh ya, saya juga berdosa. Saya juga bersalah. Nah, ketika seseorang melakukan dosa, maka hati nurani ini akan menegur. Dia akan memberitahu bahwa kamu salah. Dan ini adalah salah satu cara Allah untuk memperingatkan bahwa manusia, ya, memperingatkan manusia itu punya kesalahan dan juga ada dosa. Ya. Misal, ya, ada seseorang yang berbohong, ya, pasti di dalam hatinya akan merasa tidak nyaman. Dia akan gelisah. Kemudian dia akan menyesal ketika dia melakukan kebohongan itu. Nah, itu adalah hati nurani menegur dia. Ya, hati nurani yang menegur dia, yang mengakui kesalahan, dan pada akhirnya dia memperbaiki tindakan. Misalnya kita menemukan sesuatu di jalan, menemukan sebuah dompet, gitu ya, menemukan sebuah dompet. Kita tahu, ketika kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, ya itu sama dengan mencuri, gitu ya. Hati nurani ini akan mendorong kita untuk bilang, kembalikan saja. Ya, kembalikan kepada pemiliknya. Nah, meskipun tidak ada yang melihat atau mengetahui tindakan tersebut, ya. Jadi ya mungkin kita bisa mengembalikan, atau kalau kita tidak tahu ya kita berikan kepada pihak yang wajib. Saya seperti itu. Ya. Jadi yang pertama kita melihat bahwa hati nurani berfungsi untuk memberikan kesadaran kepada kita akan dosa dan kesalahan sama kita. Lalu yang kedua adalah sebagai sumber pertanggungjawaban kita. Di dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima, atau mungkin boleh nggak ya Bu Aling, salah satu peserta boleh bantu membacakan ya, supaya kita ada interaksi, boleh nggak ya? Siapa Ya, saja baik. boleh. Saya Silakan akan Bu. bacakan Ibu. Saya akan bacakan ya Ibu. 1 Timotius 1 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Amin. Terima kasih Ibu Aling. Ya. Ya, jelas ya. Dan di situ tujuannya adalah kasih yang timbul dari hati yang suci. Kemudian Roma 2 ayat 16, mungkin ada yang Ya. bisa bantu? Saya Ibu ya. Roma 2 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Bu Aling. Jelas ya. Sini hati nurani bertindak sebagai tanggung jawabannya, mengingatkan kita untuk bertanggung jawaban setiap apa yang kita lakukan. Jelas sekali di situ berfungsi sebagai panduan. Di situ ya, rasa kita bertanggung jawab atas segala tindakan. Tanggung jawab setiap apa yang kita lakukan, setiap perbuatan kita, efeknya bagaimana terhadap kita atau terhadap orang lain. Ya. Sebagai pertanggungjawaban pada saat penghakiman nanti. Ya, dikatakan itu pada saat penghakiman, ya, pada hari penghakiman. Dan hati nurani manusia
akan menjadi saksi. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi. Tadi dikatakannya tidak ada satupun yang tersembunyi di dalam hati nurani itu. Dia akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah menghakimi sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi mungkin dalam tindakan kita kadang-kadang tidak sesuai. Hati kita bilangnya A gitu ya, kita lakukan B. Tapi pada saat hakiman nanti, yang menjadi sumber pertanggungjawaban kita adalah hati nurani kita. Lalu, fungsi yang ketiga, itu adalah memimpin kepada kebenaran agar hidup dengan benar. Kita lihat di sini. Jika seseorang hidup dengan hati nurani yang bersih dan taat kepada Allah dan menciptakan perasaan yang benar hidupnya. Ya. Dia akan melakukan segala sesuatu perjalanan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena kebenaran yang dia yakini, hidup dengan benar. Ketika hati nurani dipenuhi oleh firman Tuhan, dia akan menuntun. Ya. Kita lihat di masing-masing ayat ini, di Roma pasal 9. Roma 1, Roma Roma 9 9. ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Amin. Langsung Bu, boleh 2 Korintus dan juga 1 Petrus. 1 Korintus 1 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Kemudian lanjut ya Bu. Tadi 2 Korintus. Bukan Oh 2 1 Korintus. Korintus. 2 Oh iya iya. Korintus 1 ayat. Sebentar ini. 2 Korintus. 2 Korintus 1 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Amin. Ya, terakhir 1 Petrus 3. Ya, 1 Petrus 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Amin. Ya, luar biasa ya firman Tuhan ini ya. Mengingatkan kita semua ya, bagaimana kita bersikap bahwa hati nurani itu punya peran yang sangat penting ya, punya fungsi yang sangat penting sekali. Itu jelas sekali tadi. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi di dalam Roh Kudus. Ini yang dituliskan. Ya, bahkan di dalam 1 Petrus itu, 1 Petrus 3 ayat 16 tadi dikatakan juga bahwa dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka. Itu artinya apa? Ketika kita berjalan dengan firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan pasti semua adalah bersandarkan pada kebenaran. Jadi ketika mereka menemukan sesuatu yang tidak sesuai, mereka sendiri yang akan malu. Begitu ya. Nah, itu akan terjadi kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mengikuti apa yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi hati itu akan menuntun kita supaya kita dipimpin oleh kebenaran itu. Supaya hidup yang kita jalani itu benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Gitu. Jadi jangan sampai kita tidak hidup di dalam kebenaran itu. Ya. Kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh kebenaran itu. Ya. Lalu yang keempat itu fungsinya adalah memberikan kedamaian dan juga kepastian. Nah, ya jelas dalam Kisah Para Rasul 24. Kisah Para Rasul 24. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Nah, 16. Sebab itu
Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Lanjut ya, Bu. Lanjut. 1 Yohanes 3 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Amin. Nah, memberikan kedamaian dan kepastian. Artinya, ketika kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, itu tidak ada keraguan-raguan. Ya. Jadi jika seseorang hidup dengan hati nurani, ya tadi yang bersih akan menciptakan perasaan yang nyaman di dalam dirinya, ketenangan di dalam dirinya, dan ada damai. Nah tadi di dalam 1 Yohanes dibilang di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Tidak ada ketakutan untuk menghadap kepada Allah. Karena kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu ya. Jadi ketika seseorang, ada contoh misalnya ada seorang yang tadi ya dalam pekerjaannya itu akhirnya dia memutuskan untuk jujur, itu pasti banyak orang yang tidak suka ya. Pasti ada banyak cara orang untuk melakukan sesuatu sehingga dia dipersulit gitu ya. Tapi ketika menjalani pekerjaan itu dia merasa tenang, dia merasa damai karena dia tahu dia melakukan segala sesuatunya dengan benar. Walaupun mungkin sekelilingnya itu menganggap dia, wah kamu nih sok suci lah, kamu sok jujur lah, sok benar lah gitu. Karena itu tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan ketika menjalani kehidupan yang benar. Ya. Jadi, tapi yang dirasakan ketika kita menjalani dengan hati nurani yang didasarkan pada kebenaran, maka akan ada kedamaian dan kepastian. Bahkan kita datang kepada Allah dengan keberanian. Ya, tidak ada rasa penyesalan. Ya. Penyesalan memang harus ya, maksud saya bukan berarti kita tidak mau menyesal gitu ya kan, dosa kita bukan itu maksudnya, tapi tidak ada ketakutan kita datang kepada Allah itu karena kita memiliki hidup yang benar di hadapan Allah ya. Lalu yang kelima, kita bisa membedakan antara kebenaran dan kebohongan untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Kembali lagi kita bicara tentang kesaksian ya. 2 Korintus 4, silakan itu. Sebentar, 2 Korintus 4. Nah, saya cari 2 Korintus. 2 Korintus 4 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ibrani 13 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oh, 18 sih Ibu ya. Ibrani 13 ayat 18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Amin. Terima kasih. Ya, kita lihat di sini bahwa hati nurani itu bisa membedakan kebenaran dan juga kebohongan untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Ya, di ayat yang ke-18. Berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani adalah baik dalam segala hal. Ya, dalam segala hal menginginkan kehidupan yang baik. Begitu juga dalam 2 Korintus tadi. Kita di sini menolak. Artinya kita bisa membedakan kan? Kalau membedakan kebenaran dan kebohongan itu di sini dibilang kita menolak perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Jadi kita bisa membedakan itu. Kami tidak berlaku licik. Kami tidak memasukkan firman Allah. Nah, maksudnya apa memasukkan firman Allah? Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu, diingatkan kembali bahwa kita seringkali menggunakan pemahaman-pemahaman kita, logika kita untuk kita, oh ini loh sesuai dengan kebenaran saya, gitu ya. Bukannya sesuai kebenarannya Allah gitu ya. Jadi akhirnya memasukkan firman Allah. Jadi menurut saya ini loh yang benar. Jadi bukan menurut Allah yang benar. Nah, tapi ketika kita punya hati nurani itu kita tidak lakukan itu. Semua kita kembalikan
what is the Bible say? This is the truth. Kebenarannya adalah ya dari Alkitab, gitu. Bukan berdasarkan pandangan saya, bukan berdasarkan pemahaman saya, bukan berdasarkan apa yang saya pahami, apa yang saya, gitu ya. Jadi semuanya didasarkan pada kebenaran. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Karena pada akhirnya nanti kita semua mempertanggungjawabkan itu. Ya, jadi hati nurani membantu kita membedakan kebenaran dan kebohongan. Terapa yang benar menurut Tuhan dan apa yang salah menurut dunia. Ya, jadi fungsi ini penting sekali untuk menolong kita menjalani hidup dengan integritas. Kekristenan itu kan lekat dengan yang namanya integritas ya. Sama seperti Tuhan Yesus punya memberikan teladan dalam integritasnya, ya, perkataannya, perbuatannya, ya, semuanya sama. Jadi nggak ada hatinya ngomong A yang dilakukan B, nggak ada. Tuhan kita itu punya integritas yang tinggi, gitu ya. Itu sebabnya kita juga diingatkan sebagai anak-anak Tuhan juga yang punya teladan dan contoh Yesus sendiri, kita juga punya integritas. Nah, karena hati nurani itu membantu kita untuk menjaga integritas kita, untuk keselarasan apa yang kita miliki, keyakinan yang kita miliki dengan apa yang kita lakukan. Jadi selaras semua keyakinan dan tindakan itu semua ada keselarasan. Itu yang menjadi integritas kita sebagai ciri kita coba ya. Selanjutnya menggerakkan untuk bertobat. Nah, ada banyak nih ayatnya ya. ya, ya. Baik. Oke, Jadi saya baca ya Bu. boleh, silakan Bu. 2 Korintus 7 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Amin. Kemudian Mazmur 32 ayat 5. Mazmur 32 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. 1 Yohanes 3 ayat Yohanes 3 ayat 20 sampai dengan 21. Ini dari 21. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. 1 Yohanes 1 ayat 19. Demikian ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Terima kasih boleh. Cukup jelas ya ayat ini, bahwa tidak ada dosa yang tersembunyi. Jadi artinya, tapi tetap kita harus mau mengakui, walaupun Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu mengetahui segala sesuatu sampai kedalaman hati kita, tapi yang diajarkan oleh firman Tuhan ini menggerakkan kita untuk mau bertobat. Ya, bahkan di Mazmur 32 itu, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Luar biasa ya. Kadang-kadang kita suka lupa pada bagian ini ya. Kita hanya mengucap syukur sudah cukup dengan itu. Ya, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita juga ya, bahwa kita juga perlu mengaku. Mungkin di sini ya, kalau dosa ya Tuhan sudah hapuskan, sudah tebus ya. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan itu yang seringkali
dianggap kan kan mungkin tidak sengaja, ya tidak sengaja saya menyakiti dengan kata-kata saya, dengan tindakan saya. Mungkin perasaan kita, kita merasa, "Ah, ini cuma bercanda aja kok," gitu ya. Tapi kadang-kadang, yang diterima oleh orang lain bukan seperti itu, gitu ya. Nah, itu yang harus kita sadari gitu. Barangkali itu menjadi, sesuatu yang membuat orang lain menjadi terluka, gitu ya, menyakiti orang lain. Nah, itu yang perlu kita sadari. Sehingga di sini hati nurani mengingatkan kita, tidak hanya dosa, tidak hanya bicara dosa. Dosa itu kan urusan kita sama Tuhan. Ya. Karena kita melanggar perintah-perintah Allah, kita tidak taat kepada Allah. Tapi anak-anak dari dosa itu, ya kesalahan-kesalahan itu yang kita lakukan. Ya, mau sengaja tidak sengaja, kita mau mengakui di hadapan Allah. Itulah fungsi hati nurani kita. Ya. Dan yang terakhir adalah menguatkan iman kita. Ya, 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1. Oke, 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, di sini dalam Timotius ini mau mengajarkan, jadi surat Paulus kepada Timotius ini mengingatkan bahwa kalau kita sudah mengabaikan yang namanya hati nurani, maka bisa membuat iman kita kandas. Ya, jelas di sini di ayat 19 ini kandaslah iman mereka. Ya, jadi mereka sudah tidak lagi punya iman yang kuat. Ya, di situ goyah imannya, tidak lagi percaya Tuhan di dalam mengikut Tuhan. Jadi hati nurani ini bisa menguatkan seseorang ketika dia menghadapi sebuah ya tantangan, ya pergumulan dalam kehidupan. Karena kita setiap orang-orang percaya tidak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan ya. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu akan membawa kita semakin kuat, semakin yakin, atau ini ya diingatkan ketika kita mengabaikan itu maka iman kita kandas. Ya, jangan sampai itu terjadi. Itu yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Jadi menguatkan dalam setiap situasi, hati nurani itu akan menolong kita. Saya contoh ya, dalam situasi ketidakadilan misalnya ya, hati nurani itu mendorong kita untuk melawan segala cara. Gitu. Siapa sih yang ingin diperlakukan tidak adil ya? Tidak ada pasti ya, semua orang pasti ingin diperlakukan sama gitu ya. Nah, tapi bagaimana ketika itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Diperlakukan tidak adil ya. Ketika kita sudah dalam firman Tuhan, ketika kita tahu apa itu kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa menerima ketidakadilan itu dengan sabar. Dan kita percaya pada satu kebenaran bahwa apa? Bahwa Allah sendiri. Ya, nanti Allah sendiri yang akan menunjukkan keadilan itu. Nah, kita percaya pada keadilan itu ya. Ya, jadi bukan berarti kita tidak boleh menuntut ya di dalam kehidupan kita untuk ketidakadilan ini, tetapi ada cara yang benar dalam Tuhan bagaimana mewujudkan ketidakadilan itu. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan kita percaya untuk meyakinkan dan bahwa Tuhan punya cara untuk menyelesaikan. Ya, jadi nah ini baru sebagian ya, pasti ada banyak lagi ya yang menolong kita untuk bisa memahami lebih jauh lagi bagaimana hati nurani ini bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak. Oke, nah jadi setelah kita memahami ya pasti ada konsekuensi ya. Kenapa sih kita harus bicara malam ini tentang melawan hati nurani? Kita sudah tahu tadi pengertiannya, kita sudah tahu fungsinya gitu ya. Apa konsekuensi ketika kita melawan gitu ya? Oke, ada beberapa contoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab saya tidak memberikan banyak, gitu. Ada beberapa saja, tapi mungkin teman-teman semua tahu. Saya hanya mengingatkan beberapa saja ya. Ya di sini ada, mungkin ada yang ingat? Ini, ini adalah Kain dan Habel. Ya, apa yang terjadi pada Kain dan Habel? Kain membunuh adiknya, ya Habel. Di sini dia ada iri hati, ya, ada kemarahan, ya. Dia uh, punya hati yang tidak murni, ya. Dan tindakan itu adalah hasil dari melawan hati nurani. Kalau dia punya hati nurani yang baik, dia tidak akan mungkin, ya, membunuh adiknya, gitu ya. Tapi yang terjadi akhirnya keputusan yang dia buat adalah keputusan yang didorong oleh kemarahan, didorong oleh kebencian, dan konsekuensinya apa?
dia dihukum oleh Tuhan. Dan akhirnya apa? Jadi pengembara. Ada konsekuensi yang diterima oleh Kain. Kemudian, tahu ini Raja Saul. Ya, Raja Saul juga diperintahkan Allah untuk menghancurkan bangsa Amalek. Tapi dia apa? Termasuk menyelamatkan beberapa orang ya, menyelamatkan beberapa orang dan bahkan memberikan persembahan ternak. Dia bilang untuk memberikan pengorbanan. Padahal jauh di dalam hatinya itu bukan seperti itu, gitu ya. Semuanya itu untuk kekayaan dirinya sendiri. Nah itu luar biasa, itu Tuhan marah ya, karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Saul lakukan itu. Pada akhirnya apa? Tuhan menolak Saul. Raja. Ada konsekuensi yang tadinya dia berpikir dia akan menjadi raja, orang tinggi yang dipilih, dimuliakan gitu ya. Tapi nyatanya konsekuensi yang dia terima adalah dia tidak menjadi raja. Lalu Gideon, di sini dia membuat jenis pakaian efod ya, yang dianggap sebagai satu pakaian yang sakral ya. Dia dibuat dari emas itu sebagai tanda kemenangan. Terus, nah tapi walaupun maksudnya dia baik, tapi ternyata itu adalah sumber penyembahan untuk berhala. Nah, akhirnya ya pasti Tuhan menolak itu. Ya, Tuhan tidak mau menerima itu. Karena Tuhan sudah memberikan petunjuk yang baik, tapi tidak dilakukan oleh Gideon. Nah, akhirnya bangsa Israel terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Nah, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kemudian Ananias dan Sapira ini juga ya, pasti kita semua tahu. Ya, mereka berbohong tentang jumlah uang yang mereka peroleh. Mereka harus membangun ke gereja. Konsekuensinya apa? Dia melakukan penipuan kepada Tuhan. Ya, menunjukkan dirinya mereka dermawan, tetapi sebenarnya mereka melawan hati nurani. Ya, mereka mencoba menipu Tuhan. Mereka jatuh, mati. Gitu ya. Dan ini menjadi peringatan. Gitu ya. Nah, mungkin sekarang juga nggak seperti itu ya, nggak langsung mati gitu ya. Tapi ada konsekuensi jangka panjang yang Tuhan berikan pastinya. Lalu ini yang kita tahu, salah satu murid Tuhan Yesus ya, Yudas Iskariot. Dia tahu betul bahwa yang dilakukan itu salah. Hati nuraninya pasti berbicara. Ya, tetapi apa yang dia lakukan demi 30 keping perak, dia menyerahkan Tuhan Yesus untuk melawan hati nuraninya. Nah, akibatnya apa? Ada penyesalan di dalam dirinya, betul. Dia menyesali itu semua. Tetapi langkah yang diambil, dia bunuh diri. Penyesalnya sudah betul, tapi akhir dari penyesalan itu yang tidak benar. Ya. Ini adalah contoh-contoh yang kita bisa lihat dari konsekuensi yang terjadi ketika kita melawan hati nurani. Gitu ya. Jadi ada dampak yang akan didapatkan entah pada saat itu atau entah itu jangka panjang gitu ya. Jadi tapi bentuk hukuman itu biasa langsung diberikan. Nah, lalu bagaimana dampaknya? Nah, dampak ketika kita melawan hati nurani. Yang pertama itu adalah kehilangan kedamaian. Tadi kita tahu bahwa fungsi dari hati nurani memberikan kedamaian, kepastian. Tapi nyatanya ketika kita melawan hati nurani ini yang akan terjadi. Ya. Jadi kita lihat di dalam Roma 14 ayat 22 sampai 23. Kita lihat Roma 14 14 22. Roma 14 ayat 22-23. Demikianlah firman Tuhan. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Di situ menimbulkan keraguan-raguan ya. Kita baca pelan-pelan lagi di situ, kita pahami lagi pelan-pelan dalam Roma 14 itu ada keraguan-raguan yang terjadi. Ketika seseorang tidak mengikuti hati nurani yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka sekarang akan mengalami ketidaknyamanan, dan ketidakseimbangan di dalam batin. Rasa damai dan kepuasan yang biasanya datang karena kita mengikuti panggilan dari Roh Kudus itu semua hilang. Hati nurani yang tidak diperhatikan itu menyebabkan kegelisahan, ketidakbahagiaan,
di dalam kehidupan seseorang. Nah, di situ juga akan timbul rasa bersalah, timbul penyesalan, yang akhirnya apa? Berujung pada konflik di dalam dirinya sendiri. Kenapa ya aku seperti itu? Coba dulu aku nggak begitu. Nah, mungkin itu juga yang dialami oleh Yudas ya. Aduh, seandainya saya nggak jual Tuhan Yesus ya. Gitu. Mungkin sekarang juga ada banyak anak-anak Tuhan yang menjual imannya ya untuk mendapatkan jabatan mungkin ya supaya bisa dipromosikan. Bukan. Ini juga sama. Kita akan kehilangan damai di dalam hati ini jika itu terjadi. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang melawan hati nuraninya, ada sesuatu yang akhirnya dia ragu dan itu akan mengganggu. Itu sangat-sangat mengganggu kedamaian di dalam batin. Dan ketika kita membuat keputusan yang benar, pastinya kan tidak akan mungkin kita akan kehilangan itu ya. Ya, karena ada ketidaksesuaian antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita yakini. Nah, biasanya itu menjadi tekanan dalam hidup kita. Nah, biasanya jika itu bertentangan dengan prinsip kita, kan setiap manusia punya prinsip ya. Tapi ternyata prinsip itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itu juga akan membuat ya, akhirnya mana nih pegangan kita gitu ya. Kalau kita tetap mau dituntun oleh firman Tuhan, pastinya prinsip kita tetap harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Ya. Dalam konteks ini, Paulus mau ingatkan kita agar kita berpegang pada keyakinan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saya benar di hadapan Tuhan. Jadi, jika kita ragu dan tetap melakukan sesuatu, maka ini akan kita dapatkan. Ketika keraguan-raguan itu muncul, maka kedamaian batin itu akan hilang. Lalu dampak yang kedua, kita bicara tentang kemunduran spiritual. Oke, boleh. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Dan selanjutnya. Ibu belum keluar, Bu. Oh, Iya. belum keluar ya? Oke, Iya. baik. Iya, terima kasih. Ibrani, bentar ya, Bu. Ya. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Amin. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Wahyu 2 ayat 4 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Luar biasa ya, terima kasih firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sangat berbahaya sekali ya yang dimaksud dengan kemunduran. Kemunduran apa ini? Kemunduran spiritual. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang ini, berarti artinya bicara tentang pemisahan kita dengan Allah. Kita berpisah dengan Allah, di mana ketika kita menolak bimbingan Roh Kudus itu, membuat seseorang menjadi semakin jauh. Kehilangan hubungan yang erat
dengan Tuhan, yang membuat seseorang itu menjadi apa? Kosong, tidak puas secara spiritual. Ya. Di sini kita melihat bahwa bahkan bisa meninggalkan imannya. Jadi kadang-kadang kita berpikir, apakah benar orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan meninggalkan imannya? Lalu apakah dengan pertobatan yang benar maka dia akan meninggalkan imannya? Sudah terjawab ya di dalam Ibrani, dalam Petrus, dalam Wahyu ini, bahwa mereka-mereka yang sebenarnya sudah pernah mengecap firman Tuhan seharusnya ya tidak akan mengalami yang namanya kemunduran ini. Jadi ketika kita mengalami kemunduran secara spiritualitas kita, maka kita akan merasa kosong dan merasa buat apa? Ya, jauh, Tuhan juga nggak ada, Tuhan nggak peduli sama saya, buat apa? Nah itu bahaya sekali ya. Akhirnya kita membuat semakin jauh dan jauh. Dan ini akan berdampak pada pertumbuhan rohani kita tentunya ya. Kita tidak akan bertumbuh dengan benar. Bahkan karakter Kristus pun tidak akan muncul dalam diri kita, gitu ya. Karena kita tidak mewujudkan karakter itu dan tidak memberikan kepada orang-orang karakter Kristus yang ada. Jelas sekali. Jadi artinya ketika kita melawan hati nurani, inilah yang akan terjadi. Spiritualitas kita, hubungan kita dengan Tuhan akan kembali terpisah. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah penyimpangan moral dari dalam Roma. Baik, silakan. Roma 1, sebentar ya, Ibu. Roma 1 ayat 28 sampai dengan 32. Demikianlah firman Tuhan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 2. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya terjadi tindakan yang amoral, itu sudah jelas banget ya. Lalu pertanyaannya kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Jelas tadi di dalam Roma, Tuhan membiarkan. Karena memang udah nggak bisa diajak ngomong lagi gitu ya. Tuhan udah tegur, Tuhan udah kasih tahu, udah mungkin hati nuraninya sudah diberitahu gitu ya, sampai loncengnya keras banget gitu ya. Seperti di awal tadi kita sudah belajar tadi, tapi ternyata mereka tidak mendengarkan itu. Dan akhirnya Tuhan membiarkan itu terjadi. Mereka tetap berada di dalam kejahatan mereka. Karena tetapi pada akhirnya mereka akan mendapat hukuman. Gitu ya.
luar biasa ya. Ketika kita melawan hati nurani ini akan muncul. Ya. Hal yang sederhana, tidak menghormati orang tua. Banyak anak-anak sekarang yang melakukan itu. Tidak ada hormat. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Kita bisa mengajarkan hati nurani yang benar kepada mereka. Ya. Baik. Penyimpangan tujuan hidup. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 2. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jelas ya di sini ya. Sudah mereka tidak lagi bicara tentang kebenaran. Yang tadinya kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita atau setiap langkah hidup kita adalah dibimbing oleh Tuhan. Nah, jadi ketika ini terjadi, tujuan hidup kita sudah mulai melenceng. Kenapa? Ini tadi, kita merasa tadi apapun yang kita lakukan adalah benar. Maka setiap ajaran-ajaran, maka di sini akan termasuk pengajaran-pengajaran yang sesat ya. Akan muncul pengajaran-pengajaran yang sesat yang akhirnya membuat mereka tidak lagi beriman kepada Tuhan. Ini membawa mereka untuk hidup di dalam kehidupan sesuai dengan kebenaran diri sendiri. Ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2 ini jelas sekali ya. Bahwa penyimpangan tujuan hidup ini jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Akhirnya kita terjebak dengan apa? Tadi dibilang di dalam 2 Timotius 3 ya. Kita beribadah, tadi dibilang itu ya. 2 Timotius pasal 3. Oke. Ya, ayat 1 sampai Mau saya bacakan, Ibu? Nah ini ya, ayat yang ke-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi artinya apa? Ya kita ke gereja, kita baca firman Tuhan, kita melakukan semua disiplin rohani, tetapi itu hanya sekedar. Ya, itu yang akan terjadi. Ya, itu berbahaya sekali gitu ya. Ketika itu terjadi maka penyimpangan tujuan hidup kita, makanya bukan lagi. Jadi segala sesuatunya berbicara tentang rutinitas, segala sesuatunya bukan lagi bicara tentang spiritualitas kita. Nah, itu bahaya sekali ya. Ini dampak yang terjadi ketika kita melawan yang namanya hati nurani. Jangan sampai kita mengalami 4 hal ini ya. Masih banyak, tetapi ini yang paling mendasar. Tidak ada kedamaian. Spiritualitas kita mundur. Moralitas kita sudah berubah. Ya, merusak semua kebiasaan-kebiasaan baik kita. Kemudian tujuan hidup kita sudah tidak lagi memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana memulihkan hati nurani? Tadi ada beberapa hal. Ya. Ada banyak faktor yang menyebabkan hati nurani terluka. Ya. Kita perlu tahu bagaimana memulihkan mereka. Kita perlu tahu sumbernya apa yang membuat mereka terluka. Ya, bahkan mengalami satu trauma. Ya. Mengalami pengkhianatan, penganiayaan. Mereka terluka dengan setiap hal yang akhirnya menimbulkan menyisakan luka emosional, pengalaman yang bisa membuat luka di dalam diri ya. Tidak hanya mungkin penganiayaan secara fisik ya, tidak hanya secara fisik, tetapi secara batiniah juga. Dia merasa tidak dihargai, dia merasa tidak lagi punya makna. Kalau kita diciptakan sebagai sesuatu yang berharga di hadapan Allah, ini lagi tidak ada lagi di dalam diri ini. Dia merasa tidak berharga. Jadi itu akan mengubah persepsi dia bahwa dia bukan lagi ciptaan yang mulia. Dia bukan lagi ciptaan gambaran Allah lagi. Itu yang terjadi. Lalu yang kedua, dosa yang tidak diakui atau tidak mau bertobat. Nah, ini ya, kita sudah bahas sebelumnya ya. Wah, seharusnya ini yang terjadi bahwa kita harus mau melakukan pengampunan. Karena yang seringkali terjadi adalah kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Kita sulit. Ya. Dan akhirnya apa? Menyebabkan itu trauma semakin mendalam. Karena kita tidak
tidak sampai pada bagian ini. Kita tidak mau mengampuni diri kita sendiri. Ya. Lalu yang ketiga, peristiwa yang menyakitkan. Siapa orang yang tidak mau kehilangan orang yang dicintai? Pasti semua orang tidak mau ya. Tapi ini menjadi satu bagian yang membuat seseorang terluka. Dan itu menyakitkan, bahkan dilecehkan. Atau tragedi-tragedi yang membuat dia peristiwa-peristiwa itu tidak akan mungkin bisa dilupakan. Itu akan terus melekat. Itu akan meninggalkan luka yang sangat dalam. Menyebabkan tersebut mempertanyakan kasih Tuhan. Bahkan rencananya, apa yang mau Tuhan buat dalam hidup saya? Dengan saya seperti ini, saya harus berjalan sendiri. Saya tidak ada orang yang menopang. Saya dilecehkan, saya sudah hina. Peristiwa-peristiwa ini yang membuat saya sudah tidak ada lagi arti. Nah ini yang kita perlu tahu ketika seseorang mengalami ini, lalu bagaimana ini yang Tuhan tawarkan. Bahwa Tuhan hadir. Ya, nanti silakan baca ya, Mazmur 34 ayat 19. Ya. Bahwa Tuhan Mazmur itu hadir. Oke, mau dibaca boleh. Silakan. dibaca dulu ya Ibu. Boleh, Ya. boleh, boleh. Oke. Bentar Ibu. Matius 34 Mazmur. ayat. Oh ya, Mazmur. Mazmur 30. Mazmur 34 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Ini tawaran Tuhan ya. Tuhan mau hadir, Tuhan mau peduli buat mereka yang terluka, yang mengalami trauma, ya, dan menawarkan keselamatan dan pemulihan bagi jiwanya hancur. Lalu dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, Matius 11. Sebentar Ibu, Matius. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Ya, luar biasa ya. Ini yang ditawarkan juga Tuhan. Dia mau menawarkan kelegaan bagi mereka yang merasa terbebani dengan trauma-trauma itu. Dengan penderitaan-penderitaan yang dia alami. Dalam hubungannya dengan Kristus, ada kedamaian dan ketenangan di dalam jiwa. Lalu, ini lagi yang Allah tawarkan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tadi sudah ya kita baca ya. Oke, nggak usah dibaca lagi Bu Aling. Gak Ya, apa-apa. Ini bicara tentang pengakuan dosa kita. Ya, Tuhan menawarkan ketika kamu mau mengakui dosamu, bertobat. Itu adalah langkah penting untuk menyembuhkan hati nurani yang Tuhan mau menawarkan pengampunan di situ. Tuhan mau menawarkan pemulihan melalui anugerahnya. Ya. Jadi luar biasa Tuhan itu ya. Saya 61. Ini yang belum boarding boleh silakan. ya. Bentar Ibu. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Ya,
kasih. Ini penawaran yang Tuhan berikan. Yesaya menggambarkan sebuah misi Tuhan untuk menyembuhkan mereka yang terluka, memberikan penghiburan, ya, untuk mereka yang sedang berkabung, ya, menunjukkan perhatian Tuhan terhadap pemulihan mereka yang mengalami. Luar biasa ya. Tuhan itu Allah yang sungguh memahami setiap anak-anaknya. Ya. Kadang-kadang kita sendiri ya, saya berharap tawaran-tawaran Tuhan ini tidak ditolak ya. Siapa sih yang tidak mau merasakan kelepasan ya? Siapa yang tidak mau merasakan kedamaian ya? Pasti semua ingin mengalami itu. Apalagi pemulihan ya, semua orang pasti ingin mengalami pemulihan. Ini yang ditawarkan. Dan maukah kita dengan rendah hati menerima itu? Karena ini yang paling utama. Dengan iman kepada Tuhan, setiap trauma itu pasti dipulihkan. Ya, walaupun kadang ada bilang tidak akan mungkin bisa disembuhkan. Dalam Tuhan tidak ada. Ya, dengan iman percaya kita, dengan tawaran-tawaran yang Tuhan ini berikan, hati nurani yang terbuka, hati nurani yang terluka maksud saya, dapat dipulihkan ke dalam damai dan kasih yang baru. Luar biasa ya Tuhan kita itu ya. Jadi mari kita terima tawaran ini ya. Jadi bagaimana kita supaya punya hati yang murni? Mari kita mulai berlatih. Ya, kita punya disiplin diri. Dan kita mulai dengan kita. Dalam Filipi 4. Apa yang kita lakukan? Ya. Filipi 4 ayat 6. Sebentar Ibu ya. Filipi 4 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Yang pertama itu kita berdoa ya. Jangan hendaklah kamu khawatir dengan apapun juga. Nyatakan semua dalam doa dan permohonan. Ya, lebih kencang doanya gitu ya. Yang mau diajarkan kita berdoa dan meminta bimbingan kepada Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar berdoa, tapi kita mau mendengarkan apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Lalu Mazmur 119 ayat 11. Ya, Mazmur 119 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oke, terakhir 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat berapa Ibu? Ya, 3 ayat 16 dan 17 ya. Demikianlah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Yang kedua, bagaimana kita memurnikan hati nurani kita, selain kita berdoa dan meminta bimbingan Tuhan, pastinya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, tadi kita sudah lihat ya supaya kita tidak dalam dosa. Kita tahu manfaat firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya. Dan di sini 1 Ya. Tesalonika 5 sebentar Ibu. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Lanjut ya Ibu. Ya, Amsal 4 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amsal 27 Amsal ayat 27 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. 1 Korintus 15 ayat 33.
Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Nah, sekalian terakhir aja Lanjut, Ibu. Kolose 3. Kolose 3 Kolose aja 3 ya, Ibu. Ibu. Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Demikianlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Baik. Jadi kita lihat di sini bagaimana cara kita memurnikan. Ya, kalau tadi kita sudah belajar fungsinya, terus akhirnya itu misalnya kita jatuh ya, kita melawan, bagaimana kita tetap menjaga supaya hati nurani kita murni lagi. Ini yang kita bisa lakukan ya, berdoa, mengucap firman Tuhan, dan bijak. Bijak dalam hal apa? Menjalankan kehidupan kita supaya apapun yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Jaga pergaulan kita ya, supaya pergaulan yang ada dalam lingkungan kita itu ya jelas dari firman Tuhan bilang kalau pergaulan yang buruk ya pasti akan merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Jadi memang Tuhan tidak menghalangi kita untuk bergaul dengan siapapun, tapi bukan berarti kita akhirnya masuk ke dalam hal yang tidak benar gitu ya. Jadi kita bisa menghindari perbuatan yang tidak benar. Kita bergaul dengan orang-orang yang baik, dan tadi ya apapun yang kita lakukan segala sesuatunya itu adalah untuk Tuhan. Ya, kalau kita melakukan untuk manusia, seringkali yang terjadi adalah kita kecewa, kita merasa tidak dihargai, kita merasa bahwa gue udah capek nih, gak ada apa-apanya buat dia, gak ngerti nih orang udah capek, nah gitu ya. Kalau kita bekerja buat manusia itu yang akan terjadi ya, kekecewaan demi kekecewaan yang ada. Akhirnya kita meninggalkan pelayanan misalnya gitu ya, karena kita merasa tidak dihargai, ide-ide kita nggak didengar. Gitu. Apapun yang terjadi dalam pelayanan yang kita lakukan yang sepertinya kita udah all out gitu, kayaknya kok nggak diterima, akhirnya kita marah karena kita bicara tentang bekerja buat manusia. Tapi diingatkan malam hari ini, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi kita berfokus kepada Tuhan. Nah, ini menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini. Wah, hati nurani adalah alat penting yang diberikan Tuhan untuk memenuhi kehidupan kita. Ya, dan sini ketika kita melawan hati nurani, itu akan membawa dampak yang buruk baik secara rohani maupun secara moral. Dan pentingnya bertobat dan menjaga hati nurani tetap peka terhadap suara Tuhan. Terima kasih banyak, dan biar ini boleh memberkati kita semua untuk kita tetap menjaga hati nurani kita untuk murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Bu Aling, saya kembalikan. Iya, baik. Terima Terima kasih sudah menolong. kasih. Iya, Oke. sama-sama Ibu. Wah, luar biasa ya Ibu untuk pemaparan malam ini. Kita belajar tentang melawan hati nurani. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sharing dan tanya jawab, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Sebentar. Ya, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas terakhir ya Bapak Ibu di Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Ya, seperti biasa di hari Sabtu ini di jam 21 kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-15 dengan tema Definite Article and Some Preposition yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, besok di hari Minggu 22 September 2024 di jam 19.00 seperti biasa ada ibadah online Sema Adonai. Dan ini sekaligus pembukaan kelas SSOBC untuk di bulan yang kelima ya Bapak Ibu, dan kelas SSOBC ini adalah milik dari gembala kami sendiri yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan tema ibadah kita besok adalah membangun pelayanan dengan kualitas emas. Dan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan yang akan memimpin ibadah online-nya adalah Ibu Kuane dari Jerman. Kemudian yang akan memimpin lagu pujiannya adalah Adik Abraham. Selanjutnya
Ini adalah renungan pagi Sema Adonai, Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat, 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman saja. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain. Sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi yang ingin bertanya atau sharing tentang materi malam ini, harap resen terlebih dahulu ya Bapak Ibu, sehingga nanti operator akan membuka mic dari Bapak Ibu sekalian. Baik, luar biasa ya Ibu, tema melawan hati nurani ini ya. Tadi saya ada mendengarkan satu ayat yang mengatakan, bagaimana kita harus menjaga hati nurani kita ya Ibu agar tetap murni. Ya, dibilang di situ di ayat itu. Nah, saya masih belum paham nih, Ibu. Maksudnya bagaimana, Bu? Hati nurani kita itu sebenarnya awalnya itu sudah murni apa belum, Ibu? Iya, silakan Ibu Retna. Iya, Ya, baik. Terima kasih Bu Ali. ya. Dan memang pada awalnya semua yang Tuhan ciptakan itu adalah baik, gitu ya. Pada awalnya semua segala sesuatunya amat sangat baik. Tapi karena ada dosa itu kan, ada dosa itu yang akhirnya membuat kita membuat pilihan sehingga kita akhirnya terpisah dengan Allah. Nah, itulah yang membuat kita akhirnya tidak murni lagi. Karena segala sesuatu sudah ada hal yang jahat ya, kayak tadi yang dimulai sama Kain Habel. Sebenarnya Adam dan Hawa juga sudah memulai ya pada saat itu ya. Dengan dia melanggar, dengan dia, karena dia sudah tahu ketika dia melanggar itu, berarti kan sebenarnya hati nuraninya sudah bicara sebetulnya gitu. Tapi ternyata dia memilih untuk tidak taat. Jadi pada saat itu memang hati nurani itu ya sudah, karena sudah rusak oleh dosa itu sebetulnya. Nah, supaya bisa kembali lagi dengan murni tadi, ya kembali lagi, kita harus kembali lagi apa yang sudah Tuhan baik tadi. Jadi memang pada awalnya semuanya baik, tapi karena dosa itulah akhirnya semua rusak. Begitu. Oh, jadi maka ayat itu mengatakan usahakanlah kamu menjaga hati nuranimu agar tetap murni ya Ibu. Berarti eh, dengan mentaati apa yang dikatakan firman Tuhan ya Ibu ya, untuk membuat hati nurani kita murni itu kan seperti itu. Artinya Betul. seperti itu ya Ibu Retno Iya, ya. jadi Nah, seperti yang tadi yang saya jelaskan tadi sesuai dengan apa kita mau dibimbing. Kita mau dibimbing oleh Roh Kudus. Tadi kan ada ya saya slide saya sebelumnya tadi itu ya, bahwa kita mau dipimpin oleh Tuhan. Kita Roh Kudus yang akan memimpin setiap langkah kita. Melalui firman Tuhan juga tadi ya, Mazmur tadi kan, supaya menjaga kita gitu. Dan kita tahu fungsi dari firman Tuhan itu sendiri. Dan kita selalu meminta tuntunan firman Tuhan, minta tuntunan dan bimbingan Roh Kudus supaya hati kita tuh terjaga gitu, karena kita selalu dihadapkan pada pilihan, betul nggak sih? Kayak untuk hal kecil betul, saja, Ibu. untuk marah saja, itu pilihan kan. Gitu. Betul Atau sekali. berbohong aja misalnya, berbohong untuk kebaikan itu seringkali yang jadi paling gampang ya, contoh paling gampang itu berbohong untuk anak misalnya, nggak boleh main ya nanti ini, padahal sebenarnya ya udah aja bilang nanti kalau kamu main kamu akan apa gitu kan, tapi Iya, nanti iya, ada banyak iming-iming yang suka diberikan gitu, betul. sehingga akhirnya kebohongan itu muncul gitu. Walaupun dibilang kebohongan untuk kebaikan ya, seringkali banyak orang menganggap ya nggak apa-apa sih gitu ya, bohong untuk baik tuh nggak apa-apa. Kadang-kadang kita juga memperdebatkan ya, ada cerita di Alkitab itu ya. Nah, itu tapi itu kan beda kasus ya. Tapi tetap Tuhan bilang ya bohong. Nggak ada bohong untuk kebaikan ya, semua uh, dipertanggungjawabkan ya, tadi juga ya itu ya, sikap hati kita itu juga akan dipertanggungjawabkan. Dengan kita tahu bahwa yang sebenarnya itu tidak benar. Gitu.
Baik. Nah, Ibu saya mau bertanya lagi ini mengenai hati nurani ya, Bu. Sebenarnya posisi hati nurani ini ada di mana, Bu, dalam diri kita? Di roh, jiwa, atau di mana, Ibu? Di roh kita Di- atau di jiwa kita, Bu, hati nurani ini? Iya, Itu roh iya sih. kita. Oh, Ya, di itu di dalam roh. dalam roh kita. Ya, roh kita. Hmm, Karena itu oleh yang maka membuat kita makanya bisa oleh karena jadi itu. spiritual. Gimana, Bu? Oh, oleh karena itu Ibu, karena dia ada di roh, makanya Tuhan berbicara ya Ibu lewat hati nurani kita itu. Lalu dia di sini Ibu ada mengatakan dipengaruhi oleh emosi, perasaan atau pikiran. Maksudnya Ibu bagaimana ini? Saya kurang paham Ibu. Itu tadi Hati yang di awal nurani. ya. Yang pertama itu Iya. ya. Ah. Itu yang secara umum, secara umum. Ketika Ah, kita ah. bicara tentang apa namanya hati nurani yang dipengaruhi oleh emosi, perasaan dan pikiran kita, pemikiran kita itu kan didasarkan pada moral, etika yang lingkungan Hmm. sosial kita. Nah itu jadi apa semua pasti jelas. Kalau emosi, perasaan dan pikiran pasti ya, karena kan ketika kita bicara benar dan salah itu pemikiran kita kan akan memilih kan, oh ya ini benar, ini tidak kayak misalnya kita kemarin sempat belajar tentang humanisme ya. Kita Mm-mm. kemarin sempat belajar. Nah, itu kan berbicara tentang emosi dan perasaan. Bagaimana nih supaya kasih itu tetap muncul gitu kan. Tapi kan bicara lagi moralitasnya humanismenya berjalan, tapi kan secara firman Tuhan dosa. Nah, itu yang membedakan gitu. Jadi ketika dipengaruhi emosi, perasaan, pikiran jelas pasti mempengaruhi itu semua. Ya. Hati nurani kita berbicara tentang emosional. Jadi makanya tadi emosional tadi bisa terluka kan tadi hati Mm-mm. nurani bisa terluka itu kan emosi kita, perasaan kita, gitu. Karena kita diperlakukan tidak baik, itu emosi dan perasaan kita. Lalu pikiran kita yang akhirnya membuat kita punya persepsi kan, yang tadi, Mm. oh saya tidak berharga di hadapan Allah. Itu pemikiran, pola pemikiran kita, logika kita. Tuhan jauh, Tuhan gak sayang sama saya. Ah gitu. Jadi itu muncul itu. Jadi itu pasti akan mempengaruhi. Tetapi kan kita kembali lagi tidak hanya bicara berhenti sampai di emosi, perasaan, dan juga pikiran. Tapi tadi balik lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan bicarakan. Artinya kalau emosi, perasaan, pikiran itu kan adanya di jiwa ya, Ibu Retno ya. Adanya di posisinya di jiwa kan Ibu. Ya tadi Emosi. saya bedakan. Sebetulnya tadi itu yang di awal itu saya bicara tentang hati nurani secara umum. Mm-mm. Kita dipahami secara umum gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kita bicara memang kalau secara pandangan kekristenan kita bisa bicara 3 ya, tubuh, jiwa dan roh gitu ya. Malah ada 3 malah sebenarnya. Saya Ya. cuma bicara Ya. tapi ada juga yang bicara tentang hanya roh dan jiwa saja gitu ya, atau roh dan tubuh atau apa. Itu kembali lagi ya. Jadi sebenarnya ya itu satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Jadi karena roh, jiwa itu semua memang Tuhan bentuk gitu ya. Dan itu seluruh tubuh kita ini kan juga memang untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kalau misalnya kita bicara tadi, memang secara umum dipengaruhi oleh itu. Tadi emosi, perasaan, dan pikiran seluruh. Artinya tadi kan ada integritas juga ya. Kita bicara Ya. integritas kan, Mm-mm. keyakinan, bicara keyakinan, roh Mm. kita, spiritualitas kita. Berarti kan bicara dengan apa yang kita lakukan, berarti bicara tentang tubuh, jiwa kita. Gitu. Nah itu yang kita lakukan. Jadi semuanya ya jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Dan ini kalau coba Ibu koreksi ya, apa benar pendapat saya? Berarti kalau hati nurani ada di dalam lingkup roh, artinya saya pernah dengar pengajaran bahwa roh itu kan yang memerintah jiwa ya ini. Roh yang memerintah jiwa, jiwa yang memerintah tubuh. Ya, benar benar nggak Ibu? Ya kan? Roh tidak bisa memerintah tubuh, roh bisa memerintah jiwa dan jiwa lah yang bisa memerintah tubuh. Artinya kalau hati nurani itu ada di area roh, artinya roh kita ini harus diberi makan ya Ibu supaya dengan firman Tuhan supaya kuat ya Bu roh kita dan maka hati nurani kita bisa memerintah jiwa kita ya Bu ya. Bukan jiwa yang jadi mempengaruhi dia. Seperti itu benar apa tidak Ibu? Ya, roh Pendapat kita, saya. roh yang berhubungan kita, betul. Roh itu kan spiritual, bicara tentang spiritualitas kita. Ya, memang Mm-mm. betul, tidak salah dengan itu. Jadi, Mm-mm. betul diberi makanan. Roh perlu diberikan makanan itu, supaya dia bisa Kuat. bertumbuh, berakar, dan kuat. Gitu ya.
Jadi tidak hanya kuat, tapi dia boleh tumbuh juga di situ kan. Harus sampai tidak hanya berakar kuat, tapi harus menghasilkan buah juga malah ya, bertumbuh dan berbuah. Gitu, sampai di situ. Itu kan berarti akhirnya dia akan ditunjukkan dengan apa? Ya tadi jiwa dan juga tubuh itu akan melakukan apa ya? Ya itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan ya, tubuh jiwa dan roh itu nggak bisa terpisah, memang satu kesatuan gitu ya. Yaitu kembali lagi apa namanya, segala sesuatunya memang yang Tuhan ciptakan itu memang Tuhan tuh nggak buat terpisah gitu. Kebayang kalau misalnya rohnya jalan sendiri gitu, terus tubuhnya jalan sendiri, wah itu repot juga ini. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Tapi harus ada yang mengendalikan. Nah roh itu yang dikendalikan. Gitu. Jadi roh itu dikendalikan oleh Roh Kudus itu sendiri, Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bertindak dengan benar. Seperti itu. Iya, betul sekali, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya, Ibu. Materi malam ini kita belajar tentang hati nurani, bagaimana fungsi hati nurani ya, Ibu, di dalam diri kita. Dia yang memberitahukan hukum-hukum Allah ya, Ibu. Aku pernah baca ayatnya bahwa Allah itu menaruh hukum-hukumnya di dalam hati nurani kita ya, Bu. Seperti itu ya. Dan untuk memperoleh hati nurani yang murni, tadi Ibu sudah menjabarkan bahwa kita harus selalu mendengar hati nurani kita ya Ibu, yang berisi hukum-hukum Allah yang mengajarkan kita tentang kebenaran-kebenaran sesuai dengan ajaran firman. Jadi kalau kita menolak ya maka ini akan efeknya seperti ini ya Bu ya, kehilangan kedamaian batin, terus kemudian kemunduran spiritual, penyimpangan tujuan hidup dan penyimpangan moral. Dan kalau sudah seperti ini Bu, Tuhan akan mengeraskan hati nuraninya Kak Bu. Seperti itu. Tadi yang kita baca ayat tadi ya, Tuhan membiarkan kan. Tuhan membiarkan. Tadi di dalam Roma tadi ya, Tuhan membiarkan itu. Karena dia sudah keras hati. Jadi gini, kadang-kadang gini, mungkin ini juga jadi ada salah satu prinsip ketika kita memberi nasihat kepada orang gitu ya. Ya udah nggak bisa dikasih tahu ya sudah, karena Tuhan juga lakukan. Tapi kan pada akhirnya ada penghukuman ya yang Tuhan berikan gitu kan, itu dikembalikan kepada Tuhan gitu. Artinya Tuhan mengizinkan orang itu keras hati. Tapi nanti kan suatu saat nanti Tuhan juga yang akan mengubahkan dia gitu. Karena kan prinsip kita tuh nggak akan pernah bisa manusia mengubah orang. Iya betul. Jadi pasti kita kembalikan. Jadi dia mau keras, dia kayak gini, kan saya penginjilan. Sampai bertubi-tubi kita kasih firman Tuhan. Nah kalau Tuhan bilang masih belum, masih tertutup hatinya untuk firman Tuhan, mau kita sampai nangis darah ya enggak bisa. Gitu. Ya artinya Tuhan bekerja di situ gitu. Oh ini belum saatnya. Dia. Tapi ketika Tuhan sudah sentuh dia, sudah. Tuhan sudah bekerja, udah nggak ada lagi yang bisa menghentikan itu gitu ya. Iya gitu. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi kayak tadi kan hal-hal apa tadi yang manusia akhir zaman tadi itu ya, cinta uang dan segala macam. Itu sekarang sudah terjadi gitu kan. Iya, banyak betul. penyimpangan ajaran-ajaran sesat juga yang sering kita bahas beberapa waktu lalu gitu ya. Kenapa itu dibiarkan terjadi? Ya firman Tuhan sudah bilang ya udah nggak bisa diajak ngomong, udah nggak bisa diajarin ya sudah. Nanti ada saatnya masa pertanggungjawaban itu. Tapi kalau misalnya dia Roh Kudus dia mulai lagi peka lagi dengan Roh Kudusnya, yang tadi gambar lonceng tadi dia mulai lagi. Sama kayak gini kalau saya pernah diajarin perangkat kita diberikan antivirus. Nah, tapi kalau antivirus itu tidak diaktifkan, apa yang terjadi? Virus masuk, Bu. Ya itu sama kayak gitu. Jadi kita udah simpan gitu. Kita sudah simpan hati nurani yang dipimpin Roh Kudus, tapi kita nggak aktifkan itu. Ya udah, yang akan terjadi itu. Nah, banyak penyimpangan ya, Bu. Penyimpangan itulah yang terjadi. Jadi nggak aneh sebenarnya kalau walaupun kadang-kadang kita zaman apa sekarang gitu ya, udah kayaknya udah zamannya gila kayak gitu. Tapi ya itu. Nah, iya Ibu. Dan ini tadi kan ada tubuh ya, slide Ibu yang mengatakan bahwa faktor penyebab hati nurani terluka dan berujung pada trauma. Apakah seseorang yang karena hati nuraninya terluka ya Ibu, maka mereka jadi sulit untuk mentaati perkataan Tuhan lewat hati nurani gitu, firman-Nya. Apa karena ini Ibu penyebabnya ya? Iya. Silakan. Seperti tadi
Ya, Mm-mm. jadi tadi kan bisa mengubah persepsinya dia. Ketika Mm-mm. dia dianiaya, ketika dia dilecehkan, ketika dia harus kehilangan orang tadi ya yang dia cintai, kemudian terus dia tidak mengakui dosanya, dia merasa kayak misalnya mengampuni orang misalnya, enggak, aku saya yang benar kok, kenapa sih gue harus maafin dia, nah bisa kayak gitu. Nah itu kan tidak mengakui dosa, walaupun Tuhan mengajarkan kita kan ya udah salah nggak salah ya sudah berikan aja pengampunan, kayak Tuhan kan juga emang Tuhan Yesus salah kan enggak kan gitu ya, tapi Tuhan Yesus mengampuni gitu kan, misalnya hal seperti itu. Nah itu poin yang nomor 2 itu, kita tidak mengakui itu misalnya. Nah itu yang akhirnya membuat kita yang akhirnya menutup diri gitu dan membiarkan tetap terluka. Jadi misalnya gini, ketika kita diperlakukan, misalnya kita udah misalnya ada kita tuh diperlakukan orang yang tidak baik gitu ya, terus ya udahlah oke saya maafin. Nah terus satu saat dia mengalami hal kejadian yang sama, nah dia teringat lagi dengan kejadian itu. Kalau misalnya dia belum selesai, dia akan terus akan ingat lagi, gue nggak bisa diginiin. Jadi akhirnya dia menilai orang lain, ya akhirnya secara tidak langsung ya mungkin dia akan lebih waspada, pasti ya, waspada pasti gitu kan. Tapi aware-nya jadi akhirnya ya itu, dia akan ingat lagi. Padahal kan kalau kita diajarkan tentang pengampunan ya, pengampunan yang diajarkan di dalam kekristenan kan tidak memperhitungkan lagi, selesai gitu ya, sudah gitu ya. Tapi kadang-kadang kita secara manusia kan tidak bisa ya. Jadi pasti Betul, ingat Bu. lagi gitu. Iya. Ingat lagi gitu kan, tuh kan dia gitu lagi gitu kan. Nah, itu poin nomor 2 tuh ya. Ya kita tidak mengakui dosa kita gitu. Ya harusnya kalau misalnya sudah ya sudah gitu. Nah terus peristiwa yang tadi yang menyakitkan tadi itu, yang akhirnya merasa kita tidak dicintai, kita harus melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Jadi akhirnya penyerahan kita kepada Tuhan tidak ada. Ya jadi tawaran-tawaran tadi yang Tuhan, marilah kepadaku gitu. Ya mungkin Iya. dia berdoa ya, dia berdoa, dia menyerahkan, tetapi masih ada keraguan. Benar nggak ya? Kayak tadi yang poin nomor 1 tadi ya, apa sih rencana Tuhan? Masih bertanya gitu. Padahal kan kalau kita anak-anak Tuhan yakin kan, apa rencana Tuhan? Damai sejahtera, sukacita, ya sudah gitu kan. Gitu. Tapi kan kembali lagi pada diri kita sendiri, yang akhir masih belum, keraguan-keraguan itu muncul, masih bertanya lagi gitu. Karena itu yang membuat hati nurani kita tuh belum sepenuhnya ya. Saya bilang belum sepenuhnya. Jadi mungkin dia sudah menyerahkan itu, tapi masih 50-50 mungkin. Gitu. Atau mungkin 40-60 misalnya gitu ya. Jadi belum sepenuhnya. Gitu. Kalau kan Tuhan mengajarkan kita tuh ya sepenuhnya dengan segenap hati kita, seluruh gitu. Tapi kenyataannya kan seringkali tadi keraguan-raguan itu muncul di dalam diri kita. Itu tadi yang dipengaruhi oleh pikiran tadi kan. Emosi, perasaan ya, Bu, pikiran Itu logika. tadi betul. Itu sangat-sangat Wah. besar pengaruhnya. Wah, bagus sekali Bu pelajaran malam ini. Kita belajar tentang hati nurani yang murni. Bagaimana kita mendapatkan hati nurani yang murni, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari supaya hati nurani kita ini tidak terus terluka ya Ibu ya. Luar biasa sekali. Baik, coba saya tanya Ibu Heni ya. Ibu Heni monitor. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu mau sharing juga? Silakan. Iya. Ya, silakan. Monitor juga. Iya, Silakan Ibu saya sangat berbagi. diberkati sama Ibu Retno pengajarannya, mengingatkan kembali apa yang pernah saya rangkumkan dulu. Cuman memang betul ya, namanya manusia itu ada jatuh bangunnya. Ya, saya juga lagi belajar bagaimana cara mengatasi supaya hati nurani ini tidak rusak. Ya, saya lagi memikirkan ini, nggak tahu Bu Red, mungkin bisa kasih saya ide atau pendapat. Seperti seseorang yang lagi mau menyeberang jalanan, lampu merah. Tentu dia nggak boleh main HP atau tidak fokus gitu ya. Karena kalau itu menghambat, jadi kita bisa kena tabrak. Benar nggak? Nah,
menjalankan hati nurani ini saya lagi pikir, kalau ada yang mengganggu ya tentang kualitas hati nurani kita, ini sangat sangat mengganggu kita untuk menjaga hati nurani kita. Memang betul kata firman Tuhan ya, kita harus, maksudnya manusia mempertajamkan manusia, besi mempertajamkan besi. Tapi sesuatu yang Ibu Retno katakan tadi, kalau kita pernah luka hati nurani kita, jadi kita sudah memaafkan, itu tidak komplit. Itu saya alami juga. Sebenarnya sudah terkubur jauh, sudah terbuang jauh, sudah hilang gitu ya. Tapi ada lagi masalah-masalah itu yang akhirnya itu kembali lagi. Udah tadinya udah terkubur, udah dibawa, naik lagi dia. Nah, dengan naiknya itu terjadilah hati nurani itu yang terluka tadi itu sudah tertutup, tergores lagi. Nah, ini saya sedang lagi merenungkan ini Bu Retno. Ini terjadi di dalam diri saya sendiri. Dan saya ada konseling sama pendeta, memang juga menasihatkan kepada saya bahwa kasih Tuhan itu adalah besar sekali. Jadi Ibu harus belajar untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk melupakan. Nah, tetapi dari dokter psikologi saya mengatakan, kalau orang ini yang menghambat kamu seperti tadi mau menyeberang, ada mengganggu, bisa tabrakan nanti kamu, atau ada sesuatu hal lah yang membuat kamu nanti kamu jalannya malah terjatuh katanya gitu. Nah, artinya kalau dari dokter psikologi itu bertentangan dengan kekristenan, Bu. Kalau ilmu dari kedokteran itu mengatakan bahwa lupakan, jauhkan, kamu move out, katanya gitu. Tetapi di dalam kekristenan kita nggak boleh melakukan. Nah, itu sekarang sedang kontra. Jujur saya sedang kontra. Jadi waktu Ibu sedang ngajar tadi, saya sedang merenungkan. Mungkin ada nasihat dari Ibu. Silakan Ibu Retno. Luar biasa ya. Ya, memang seringkali setiap itu kembali lagi pada pribadi kita masing-masing ya. Memang firman Tuhan itu tegas mengajarkan tentang kasih. Kasih yang tidak bersyarat. Itu udah mutlak. Itu sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dan memang kalau kita berbicara tentang sains, tadi medis atau apapun ya pasti memang akan berbeda ya. Karena kan tadi berhubungan dengan humanisme lah, berhubungan dengan sosialnya atau berhubungan dengan segala sesuatu yang akan dihadapi ya. Jadi kalau menurut saya kan tadi hati nurani juga mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu kalau kita lakukan itu benar di hadapan Nah, ketika terjadi di dalam diri kita berarti belum beres. Kalau saya melihat dari sudut itu ya. Karena kan tadi kan jelas sekali dibilang bahwa fungsinya adalah memberikan kedamaian, memberikan ketenangan. Tapi ketika kita melakukan itu tidak ada damai sejahtera di dalam diri kita, berarti masih ada yang belum beres. Nah, yang tahu siapa? Itu diri kita. Karena kita yang mengalami itu. Jadi kita nggak bisa bilang, ya ini kadang-kadang gini ya, jujur saya juga belajar waktu itu ketika datang ke perkabungan aja misalnya, atau datang ke melayat orang yang sakit gitu. Terkadang gini, ya saya bisa merasakan apa yang kamu rasain, padahal saya belum pernah sakit itu. Kebohongan kan yang terjadi. Nah, itu tidak akan menolong. Ya, nggak akan menolong gitu. Ya, pasti orang yang sakit, lu belum pernah sakit.
apa yang lo bisa rasain gitu kan dalam hati, tapi kan nggak mungkin ya ngomong sama kita yang layak kan, dia pasti bersyukur aja, oh ada orang yang datang kunjungin saya. Tapi kan yang Tuhan ajarkan, waktu itu saya belajar waktu saya menemani kerabat saya, dia cuma bilang, waktu itu ke perkabungan, saya nggak tahu rasanya kehilangan. Dia cuma bilang gitu, saya nggak tahu rasanya ditinggalkan orang, tapi yang saya tahu Tuhan yang bisa menghibur saya, yang bisa menguatkan saya. Jadi saya nggak akan bilang, oh saya bisa ngerasain, bilang kata dia gitu. Tapi saya cuma mau bilang, ada yang bisa ngasih kekuatan buat kamu. Itu yang cuma saya bisa bilang. Jadi kalau sekarang kamu sedih, ya nggak apa-apa, sedih aja. Wajar, kamu kehilangan. Jadi artinya kita jangan seolah-olah merasa menjadi orang yang, gue ngerasain apa yang, padahal saya belum pernah rasakan itu. Nah, kita mau menyembuhkan seseorang yang mengalami luka trauma itu kan kembali lagi ke dalam dirinya. Karena keputusan ada di dalam dirinya dan apa yang dirasakan adalah di dalam dirinya. Balik lagi, ketika dia melakukan itu dan dia merasa damai, nyaman, berarti dia sudah melakukan. Kebenaran firman Tuhan itu yang harus kita jalankan. Emang susah. Mengampuni musuh kita susah. Gampang. Apalagi yang menyakiti kita. Enggak gampang. Tapi Tuhan Yesus bisa lakukan. Kalau saya kadang mikirnya gini. Saya belum pernah dicambuk. Saya belum pernah kulit saya dilukai seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah ngomong satu kata pun. Nggak ada marah. Gitu. Bisa nggak saya lakukan itu? Itu saya cuma lihat teladan Yesus itu aja. Dan Tuhan cuma bilang, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita bicara pengampunan, ya itu. Jadi kalau saya nggak bisa kasih saran banyak sih sama gue ini, tapi yang jelas ketika ibu melakukan sesuatu dan itu memberikan kedamaian di dalam hati ibu, Roh Kudus sedang bekerja dalam hati nurani ibu. Itu saya. Gitu. Amin, luar biasa. Betul, Bu. Sekarang dalam beberapa hari ini saya mulai tenang dalam hal ini karena saya berpikir begini. Sudah saya nggak. Jadi lakukan apa yang kamu mau lakukan karena menurut saya itu tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Jadi saya cara demikian saya mengobati luka yang ada karena timbul itu banyak sekali, Bu. Jadi yang ibaratnya dengan tenggang rasa pakai hati nurani yang baik nih ceritanya. Ya biarin aja gitu ya. Tapi setelah meluap langsung pecah gitu. Nah, itu yang terus saya juga merasa ada kesalahan mensalahkan diri sendiri. Ya, itu pengaruh. Terus saya menyalahkan lagi keadaan. Menyalahkan ini lagi, menyalahkan banyak sekali yang mau disalahkan. Terus akhirnya saya dalam hati, wah ini saya nggak boleh berpikir hal dalam itu. Jadi saya lebih bagus tidak lagi mau bicarakan, tidak sekarang aja gitu. Jadi nggak kita mau manja, tapi ada yang mau kaki kita ke bawah gitu toh. Kita nggak bisa naik ke atas pohon. Nah, saya merasa kayak begitu, kayak ada yang menahan saya, sekarang saya bilang, udah, saya hanya fokus aja. Dan saya juga mau belajar untuk mengampuni ya Bu ya. Mengampuni dalam keseluruhannya lah. Karena kalau orang melakukan satu, mungkin kita gampang untuk melakukannya ya. Tapi melakukannya berkali-kali, terus lagi. Nah, itu yang membuat berat bagi manusia. Saya manusia, masih ada dagingannya ya, masih manusia. Tapi ya memang betul, kita harus belajar dengan hati nurani. Nah, saya pernah menyalahkan 3 tahun yang lalu saya nggak hati nurani saya itu. Kalau nggak terjadi masalah seperti ini. Nah, itu Bu yang saya salahkan.
Ya baik Bu, itu saya Ya, kembalikan ini kepada Bu ya, ini Paling ada oke, Ibu terima Cornelia. kasih ya Ibu Heni untuk partisipasinya. Ini ada Ibu Cornelia dan Ibu Cornelia adalah eh, yang terakhir ya untuk bertanya karena waktu ya. Dipersilakan Ibu. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Bu Retno, terima kasih banyak ya. Bagus sekali tema firmannya. Ini bagaimana kita memberi ampun gitu ya. Satu saja, begini. Kenapa ya? Kadang-kala untuk mencapai proses pengampunan yang sempurna sekali itu kenapa begitu sulit sekali ya buat kita. Saya punya pengalaman begini Bu Retno. Saya itu misalnya sudahlah oke, hari ini saya lakukan, Tuhan mohon beri kekuatan mampu mengampuni. Sudah minta seperti itu tetapi kemudian macam secara otomatis saja juga ada saja godaan yang membuat saya emosi itu loh Bu Retno. Ada saja godaan-godaan seperti itu yang kemudian saya mulai berpikir ya, kalau kayak gini ini kan sama dengan terus-terus kita menyalibkan Tuhan. Sudah kita minta Tuhan untuk beri kita pengampunan dan tidak akan melakukan itu, kenapa ya? Ada lagi godaan-godaan yang membuat rasa emosi kita ini tidak bisa terbendungi lagi gitu loh. Padahal sudah berjanji. Jadi muncul lagi. Karena itu tadi godaan yang masuk, yang secara manusianya saya ya jujur aja kita ini kan manusia yang bukan tipe penahan rasa itu ya, yang bisa pendamkan gitu saja rasa emosi kita dengan orang yang sudah melukai kita. Apalagi saya ini kan berhadapan dengan peserta didik yang dalam notabene mereka punya perbedaan dan punya keragaman, yang dalam arti menghadapi karakter mereka yang berbeda-beda, pola perilaku juga yang berbeda-beda. Ini kadang-kala sulit untuk membendung rasa jengkel apa. Sehingga selang kenapa ya Tuhan, saya harus berlama-lama lagi hidup ini kok terus hanya untuk membuat terus menyalibkan lagi Tuhan yang sudah disalibkan. Terus kita salibkan terus Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Itu kadang kalau saya itu mengeluhnya kayak gitu, Bu Retno. Ini kenapa? Tidak mampu menahan rasa atau membendungi rasa emosi yang tadinya sudah berusaha keras supaya Tuhan saya berjanji ya, saya tidak akan buat, tapi ada lagi godaan-godaan kayak gitu. Mungkin bagaimana Bu Retno? Ada nggak mungkin pengalaman Bu Retno yang mungkin ada terapi khusus untuk membendung atau menahan rasa seperti itu? Itu aja Bu Retno. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Cornelia. Jadi Ibu Cornelia ini adalah juga seorang guru Ibu Retno. Iya, dipersilakan. Iya. SD ya Bu? SD, SMP, SMA? SMP. Oh, SMP itu tantangan itu ya, remaja Wah, itu. berat sekali Bu. Masa-masa mencari jati diri itu. Mencari teladan idola. Ya, oke, baik. Ya, pasti ya, kita selama masih ada di dalam dunia itu pasti tantangan yang akan kita hadapi. Ya, godaan-godaan itu pasti ada. Ya. Jadi seringkali kita meminta, malah Tuhan memberi ya. Itu kan memang gitu kan kata firman Tuhannya, ketika engkau meminta aku akan memberikan gitu kan. Jadi maksud saya gini, ketika kadang ada banyak orang yang meminta Tuhan beri saya kesabaran. Doanya seperti itu. Oh, besoknya Tuhan kasih, wah kok kayaknya diuji ya kesabaran saya. Tadi Ibu bilang, saya berdoa supaya saya tidak marah, tidak jengkel, tapi terus bertubi-tubi gitu ya. Diperhadapkan pada satu gitu. Sebetulnya seringkali yang ada firman Tuhan yang mengatakan mungkin kita salah berdoa gitu. Ya. Bukan berarti apa tadi yang disampaikan itu kita memang harus meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan sudah memberikan kasih di dalam diri kita.
Bagaimana cara kita memandang anak-anak kita? Ya. Seringkali saya juga ditanya ketika menghadapi anak-anak, apa yang membuat ibu tidak marah? Ya, jengkel pasti ada, wajar. Tapi saya belajar melihat kembali lagi bahwa yang Tuhan berikan, percayakan kepada saya itu adalah anak-anak yang unik, anak-anak yang istimewa dengan berbagai macam karakter yang dia punya. Nah, jadi ketika kita menghadapi itu, memang secara manusia kita diberikan emosi, pikiran, ya, 3 hal itu tadi. Nah, bagaimana kita mengelola itu? Ketika kita menghadapi kejengkelan, kemarahan, gitu. Artinya kita, Tuhan Yesus juga pernah marah pada saat itu, tetapi marah yang Tuhan Yesus lakukan adalah untuk mengubah sesuatu. Nah, tapi kemarahan yang dilakukan Tuhan Yesus tidak membuat dosa. Kan itu yang Tuhan ajarkan. Jadi ketika saya menyampaikan tentang ini, bagaimana tipsnya atau bagaimana cara apa yang pernah, kalau saya jarang marah sih memang kalau di kelas. Saya kalau marah saya bicaranya tegas gitu ya, tapi apa ya, kalau marah itu saya suka mikir, saya biasanya lebih ke arah pendekatan sama mereka. Kamu kenapa lakukan itu? Nah, biasanya saya mencari akarnya. Pasti sesuatu itu karena ada sesuatu. Gitu. Nah, akar-akar itulah yang saya cari. Gitu. Nah, lalu dengan saya sendiri bagaimana? Ketika belajar untuk mengampuni itu balik lagi tadi yang pernah saya bilang. Gitu. Saya diajarkan jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, misalnya itu ya. Gitu. Aduh, mereka udah bandel banget, mereka udah nakal banget. Itu kan label yang kita kasih. Padahal sebenarnya tidak ada anak bandel, tidak ada anak nakal. Sebenarnya cuma mereka hanya salah arah, salah pengajaran. Nah, kita betulin. Gitu. Itu tugas kita kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk menghadapi hal-hal seperti itu, bagaimana cara pandang kita dulu pertama itu. Lalu ketika kita minta tadi kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu Tuhan sudah memberikan roh kesabaran kepada saya, dan saat ini saya pasti bisa melakukan itu, dan saya yakin Tuhan menuntun saya. Jadi pada saat kita marah kita akan cepat sadar. Gitu. Jadi tidak terlarut di dalam kemarahan kita. Ya itu yang pernah saya lakukan seperti itu. Jadi saya nggak pernah minta Tuhan beri saya kesabaran, saya nggak pernah berdoa begitu. Tuhan terima kasih untuk kesabaran yang Tuhan sudah berikan kepada saya, mampukan saya untuk saya bisa terapkan itu. Itu yang saya doakan. Jadi saya nggak pernah minta gitu, Tuhan berikan saya kekuatan gitu. Saya tahu Tuhan sudah menaruh kekuatan itu di dalam diri saya, dan saya minta Tuhan bangun kekuatan itu dalam diri saya. Mungkin cara berdoa yang berbeda ya. Itu penyampaian yang saya sampaikan kepada Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan sudah taruhkan itu semua. Kesabaran, penguasaan diri, murah hati, kebaikan. Gitu ya, semua sudah ada dalam diri kita. Nah, bagaimana kita memunculkan itu, gitu, mewujudkan itu. Seperti itu sih kurang lebih Bu Cornelia. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Karena memang hadapi murid apalagi remaja ya, itu remaja itu luar biasa itu tantangan. Oke. Dan itu yang Terima seringkali kasih dilepas ya. banyak, Bu Erin. Seringkali dilepas yang remaja itu. Itu yang saya sering Luar biasa. apa namanya orang selalu menganggap anak remaja itu anak yang sudah menuju dewasa, mereka lepas. Padahal masa rentan itu adalah masa remaja. Gitu. Nah, itu harus dipegang kuat, apalagi fondasi iman mereka untuk takut akan Tuhan itu di situ. Sebetulnya nanti begitu lewat 17 tahun, nah itu baru betul-betul mereka sudah siap dilepas. Seharusnya sih gitu ya, tapi ada pemahaman yang berbeda. Gitu. Wah, bagus kan. Saya jadinya bisa ambil sedikit pengalaman Bu Retno ya. Bagaimana minta Tuhan untuk membangunkan kekuatan pada diri saya supaya saya mampu menahan rasa emosi saya. Bagus. Terima kasih Bu Retno. Luar biasa sekali. Ya, saya suka bilang gini, ada 3 syarat ya kalau kamu mau marah. Syaratnya apa? 1, kamu harus marah pada orang yang tepat. Saya bilang gitu. Misalnya ke anak-anak remaja, kamu kesel sama sahabat kamu. Misalnya, kamu pulang ke rumah, kamu ngambek-ngambek sama orang tua. Nah, kan itu berarti salah ya. Berarti bukan marah pada orang yang tepat. Padahal kamu marah sama sahabat, tapi kamu marah sama orang lain. Bisa kayak gitu, 1. Yang kedua, itu tujuan kamu marah apa? Kamu tanya dulu, kenapa kamu harus marah? Kayak gitu. Dan yang ketiga, itu harus
pada waktu yang tepat. Nah, gimana marah pada waktu yang tepat ya? Minta hikmat sama Tuhan gitu ya. Makanya saya bilang 3 syarat itu harus terpenuhi ya kalau kamu mau marah gitu. Ditujukan pada orang yang tepat, kemudian waktu yang tepat, dan tujuannya harus jelas. Buat apa kamu mau mengubahkan atau tidak mengubahkan? Kalau nggak mengubahkan, kalau itu hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, berhenti. Jangan berusaha. Ya, ini. Ya, ya. Ini sih kurang yang, lebih kayak gitu, Bu. yang inilah Bu Retno ya, bagaimana kadangkala kurang mampu mengeimbangi antara sosial emosional kita gitu. Proses Apalagi terus berhadapan berhadapan itu tadi anak-anak yang oke lah, kalau si A kita mungkin hadapi untuk saat ini, tiba-tiba muncul ya, biasanya kan Bu Retno ya di sekolah ini kan ada aja ulah anak-anak yang buat detik ini kita sudah lakukan konseling yang satu, muncul lagi kok ya, lakukan kesalahan yang berbeda lagi-lagi, seakan-akan waktu kita itu tersita hanya untuk lakukan itu aja, padahal kan masih ada tugas, masih ada anak-anak yang lain yang masih membutuhkan perhatian kita dalam meningkatkan pendidikan mereka. Ya, kasih. baik. Oke, maaf Ibu Cornelia, saya potong ya. Karena waktu sudah tinggal 5 menit untuk kelas selanjutnya. Jadi nanti kan ya Bu di belakang ini. Boleh nanti Ya, kalau jadi harus mau tutup kelas WA ini sama ya. saya boleh ya, boleh ya. Kalau Bu Cornelia mau sharing lewat WA, Ya, boleh. benar. Kan. Nanti setelah kelas ini Terima kasih selesai banyak. Ibu ya. Boleh. Baik, karena waktu sudah maaf ya, saya potong karena waktu sudah tinggal 5 menit untuk kelas selanjutnya. Maka kita sudah sesi tanya jawab ini dan kita tutup ya Ibu Retno kelas ini, dan saya minta Ibu Retno untuk menutupnya dengan doa bagi kami semua ya Ibu, dipersilakan. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami untuk kasih-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami, juga sudah menaruh hati nurani yang murni dalam diri kami, Tuhan. Mampukan kami untuk selalu menjaga supaya hati nurani kami tetap murni dan berkenan di hadapan Engkau, Tuhan. Sehingga kami boleh mempertanggungjawabkan itu dan kami boleh hidup berkenan di hadapan Engkau, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menolong setiap kami untuk kami boleh melangkah dan hidup seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran malam hari ini yang menolong kami, menegur kami, menasehati kami, dan menguatkan iman kami untuk kami boleh mengerti lebih dalam lagi, untuk kami boleh menjalankan fungsi hati nurani yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk terus supaya dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati, mereka boleh terus semakin rindu Tuhan, lebih lagi untuk hidup di dalam Engkau. Dan Kau pakai mereka semua untuk menjadi alat-Mu yang sungguh luar biasa, mengenalkan Engkau kepada banyak orang. Sehingga banyak orang boleh diselamatkan dan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati juga Sema Adonai ini Tuhan, Kau pakai alat ini Tuhan, supaya banyak orang dimenangkan dan mengenal Engkau. Inilah kami Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami mau terus Tuhan, untuk kami boleh yang setia kepada Engkau sampai Engkau menjemput kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa. Amin. Amin. Ya, baik Ibu Retno, luar biasa ya Ibu untuk pelayanannya bagi kami, sangat memberkati. Semoga pelayanan Ibu selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang, dan Ibu selalu diberi kesehatan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk ya pukul 21 di sesi kelas berikutnya. Tetap stay bersama kami ya Bapak Ibu, dan Saya Tuhan mohon berkati. pamit. Ya, shalom. Terima kasih.